Linknya siapa yang mau nge-share? Udah di-share belum linknya? Belum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Lius Kartika Chandra di live streaming YouTube channel SMK Dewi Sartika. Dan kali ini kita bakal ngobrol santai untuk ekskul yang ada di SMK Dewi Sartika ya. Kita sekarang sedang masuk di di waktu ekskul. Ekskul yang hari ini bakal dibahas adalah tentang ekskul pecinta alam. Dan di sebelah saya ini udah ada anak-anak bimbingan saya, anak-anak binaan yang sudah bergabung di ekskul pecinta alam tuh kurang lebih sekarang tahun kedua ya. Iya. Tahun kedua ini semuanya kelas 11 gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman mereka juga. Kemarin udah pernah kemana, terus kita bakal sharing-sharing ya. Sekaligus untuk tema hari ini saya bakal angkat mengenai 5 alasan kita untuk mendaki gunung. Ya apa aja sih? Karena semua pasti punya alasannya ya. Apalagi yang sekarang anak-anak sekolah nih lagi gemar-gemaran naik gunung, lagi semangat-semangatnya mendaki. Terus di sosial media juga sekarang udah banyak banget foto-foto yang di-share. Jadi orang juga jadi makin tertarik lihat tempat-tempat baru, spot baru. Jadi penasaran ya kan. Nah, kita bakal cari tahu sebetulnya alasan-alasan apa aja yang bikin orang jadi pengen naik gunung. Ya, padahal udah tahu tuh. Wah, di gunung kan suasananya seperti itu. Panas, hujan, campur aduk jadi satu, ya kan, capeknya segala macam, tapi apa yang membuat mereka menjadi tertarik buat naik gunung? Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau kenalan dulu ya sama yang ada di sebelah saya ini siapa aja supaya cang-cang delegasi di kelas 10 bisa lebih kenal lagi secara langsung. Oke. Dimulai dari yang paling kiri. Saya Mungkin nama sama kelas. Saya Jiran dari kelas 11.1. Jirhan kelas 11.1. Yang tengah Muhammad Dedin Baihaqi dari 11.1. Muhammad Dedin Bayaki kelas 11.1. Terakhir Nama saya Abdul Fattah dari 11.2. Abdul Fattah dari kelas 11.2. Suaranya agak kencang ya, soalnya takutnya nggak masuk ke soundnya. Oke, kalian bertiga kan sekarang baru kelas 11 ya, naik kelas 11. Kemarin terakhir berangkat kemana kita? Gunung Gede. Ke Gunung Gede lewat Putri ya. Kemarin pas bulan Desember teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin sempat merasakan mereka naik gunung. Sebelum akhirnya di Januari itu tutup Gunung Gedenya ya. Dan akhirnya kan sekarang lagi Covid. Kita lagi break nih, lagi santai, belum bisa kemana-mana juga. Walaupun beberapa gunung juga udah dibuka, tapi kita masih menahan diri. Ya menunggu benar-benar waktu yang pas buat naik gunung. Oke, kembali ke tema 5 alasan mendaki gunung. Berarti ini sebenarnya sama kalian pas banget nih. Bisa dibilang ibaratnya alasan kalian kenapa akhirnya memilih ekskul pecinta alam. Ya kan, pasti kan ada kaitannya juga dengan hobi, dengan kemampuan juga. Nah, sebetulnya kalau kita ringkas secara umum ya, kalau orang naik gunung tuh kalau yang saya ringkas kita punya 5. Ada 5 alasan dalam mendaki gunung. Yang pertama itu mereka ingin mencari pengalaman yang berbeda dengan di rumah. Jadi nggak kayak di rumah nih suasana, ya bener nggak? Iya. Ya kan. Terus yang kedua itu pasti rasa penasaran, ya kan? Rasa penasaran yang tinggi sebetulnya naik gunung itu seperti apa, betul nggak sih? Terus yang ketiga itu mau mencari cerita-cerita baru atau pengalaman baru, ya kan? Banyak cerita yang bisa mereka dapat khususnya di bagian perjalanan, yaitu seperti apa. Lalu selanjutnya yang keempat itu mereka juga pasti mau mengukur batas diri, ya kan, mau mengukur batas diri, mau sejauh mana nih kemampuan mereka dalam mendaki gunung. Lalu yang terakhir udah pasti mendapatkan pengalaman baru, ya. Itu 5 alasan kita kenapa kita harus naik, kenapa kita mendaki gunung, dan kita coba bahas satu persatu nih. Maksudnya penjelasannya seperti apa ya, penjabarannya seperti apa. Yang pertama nih, mungkin nanti kalian juga bisa bantu menjelaskan. Tadi kan saya sebutkan yang pertama itu 5 alasan mendaki gunung. Yang pertama mencari suasana baru yang tidak seperti di rumah, ya nggak sih? Iya. Kalau saya ngelihatnya nih suasana baru ini mungkin lebih kepada kehidupan sosial kita sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya di rumah nih udah biasa ya makan 3 kali sehari, ya kan, tidurnya enak segala macam. Itu menurut saya pribadi. Jadi
nggak dapet apa namanya, di gunung tuh kita bisa dapat suasana yang beda sama di rumah. Terus lingkungannya udah pasti beda, banyak hal-hal yang nggak kita lihat setiap hari ya kan, itu ada semua di gunung, pemandangannya, udaranya juga enak. Nah kalau menurut kalian kira-kira kalau dengan bahasa apa namanya nggak kayak di rumah tuh bagaimana? Coba menurut Pak dulu. Menurut saya Pak, kalau nggak kayak di rumah itu kayak kita di sana itu suasananya bedanya minta ampun Pak gitu. Kayak Ini di rumahnya kita ngelihat kemarin kita ke Gede aja ya pengalamannya ya, Iya. kayak gimana? kayak di rumahnya saya kan biasanya kalau di rumah tuh biasa tidur apa enak Tidur gitu. doang nih ya. Tidur Terus. apa gitu kayak sekuat saya gitu. Tapi kalau di gunung gitu kalau tidur aja itu kayak sama Palius biasanya Hota jangan tidur. Kan Nah. gimana gitu. Juga makan beberapa momen harus berjaga ya nggak tidur Iya. kira-kira ya. Terus kayak makan juga itu harus diatur kayak gimana gitu. Kalau di rumah kan gimana ya makan ngambil, sepuasnya ya. ya. Ngambil aja. Apalagi kalau minum gimana tuh minum aduh. nyari dulu ke sumber Nyari. air kan ngambil. Bener. Juga kayak kalau di rumah juga kayak gimana ya, ngelihatnya kayak pengen tahu aja ke gunung itu suasananya kayak mana gitu. Pas tahu ke Gunung Gede kan baru pertama juga itu ke Gunung Gede. Pas di Gunung Gede rasanya yang saya kan gimana gitu, pendakian total gitu Pak, pendakian tuh rasanya ada Ngerasa sulit susahnya, nggak pas iya. kemarin ke Gede? Ada Pak rasa pertama naik tuh kaki saya gemeteran, totalnya kirain saya naik gunung itu cuma datar cuma gitu. Datar atau sampai? Datar Enak juga tuh kalau kayak sampai. gitu mah. Terus Pas tahu gitu, tapi alhamdulillah pas saya kayak di situ tuh kayak tahu apa rasanya susahnya di mana gitu. Jadi malah jadi pengen lagi Dapat feel-nya ya? dapat feel-nya Pak. kalau Kayak- Deden gimana Deden? Kan biasanya kan kalau di rumah kan masak tinggal dimasakinnya. Kalau di dilayanin rumah, ya iya, sama orang tua, dilayanin. sama orang rumah. Kalau di gunung mah masak sendiri. Kemarin masak sendiri ya. Iya. Ngambil mau masak kopi, air juga harus ngambil Iya, dulu, gitu kan? Ambil dulu. Terus. Kalau di gunung kan udaranya enak tuh. Jadi ibaratnya kalau buat Deden nih ya teman-teman, mendaki gunung tuh bisa melatih dia buat lebih mandiri. Iya, ya, mandiri. Ya, seperti itu ya. Kalau Jiran gimana Jiran? Aja sih gak bisa main game Pak. Oh bisa main game. Dia gamer banget nih. Iya. Iya nggak? Iya. Terus Terus juga nggak ada koneksi internet kan. nggak ada koneksi internet. Tapi wifi. Ah, itu benar itu udah beda ya di gunung sama di rumah. Di rumah Iya. bisa main game Bisa- kapan bisa aja main ya kapan kan. aja, bisa tiduran. Tapi sebetulnya 3 hari itu malah enak dong, bebas dari HP, ya kan? Iya. Bebas dari game. Di gunung itu kayak terasa disiplin banget Pak. Disiplin Waktunya banget, itu harus disiplin waktu. Waktunya itu yang paling penting. Nah, tuh teman-teman. Jadi menurut mereka nih suasana yang nggak kayak di rumah tuh malah melatih mereka yang tadi lebih mandiri ya kan, Mandiri. lebih disiplin Disiplin. juga, terus suasana baru juga dapat. Oke, itu poin pertama ya di mata mereka kenapa mereka mendaki gunung, ya mencari suasana baru yang nggak kayak di rumah. Lalu yang kedua tadi apa? Rasa penasaran ya. Iya. Sebetulnya sini yang paling utama nih rasa penasaran. Oh iya, rasa penasaran dalam untuk mendaki gunung. Kadang apalagi sekarang di sosial media banyak banget kan di posting tuh gunung ini, oh cantik, apalagi kalau misalnya kalian ke Papandayan melihat view-nya juga bagus banget. Akhirnya mungkin juga orang jadi penasaran, apalagi kan beberapa tahun lalu sempat heboh ya kan film 5 cm ya kan, akhirnya juga malah jadi banyak pendaki yang terinspirasi dengan film tersebut, banyak yang juga naik gunung. Itu salah satunya ya. Nah, Iya. kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian nih, seberapa besar rasa penasaran kalian pada saat ke Gunung Gede? Sekepo apa sih kalau dari Patah? Kalau dari saya pertama itu ngeliat penasaran tuh dari kakak saya Pak. Kakak Oh, saya kan orang gunung juga kan ya. Sering bolak-balik gunung gitu. Saya ngeliat foto-fotonya, alhamdulillah bagus banget Bagus. Pak. Pokoknya Pak, saya ngeliat Berarti kayak yang penasaran ngambil itu ngeliat foto dari tuh foto-fotonya pintar dia. situ Pak, iya Ah. Pak. Kayak awan situ tuh, Ah. yang awan kayak diiniin. Jadi Negeri, kayak negeri di atas awan. iya negeri di atas awan gitu. Terus Kayak pengen itu rasanya kayak pengen ngedaki juga ke situ Pak, kayak gimana rasa ngeliat awan di mau gituin. ninjak, cuma nggak bisa juga Iya, jangan. iya jatuh gitu gitu. Itu juga sih pokoknya dari kakak saya ngeliatnya itu Pak. Udah ngeliat di foto dulu ya, berarti dari, Iya. dari foto keluarga tuh penasarannya. Kalau Deden gimana? Penasarannya kayak gimana? Masakannya ya dari YouTube. Oh foto dari YouTube, sering-sering lihat di YouTube ya. Iya, indah banget. Nah, pemandangannya. Makanya pengen naik gunung. Tapi pernah ngerasa takut nggak?
pas kemarin ke Gede tuh? Nggak pernah sih. Nggak ada perasaan takut pas Nggak ada. kemarin ke Gede, Iya, biasa aja ya? biasa aja. Lancar. Lancar. Kalau Jiran gimana? Penasarannya kayak apa? Penasaran sih Pak, pengen lihat sunrise sama sunset Pak. Oh, penasarannya di situ melihat sunrise sama Kan sunset. biasanya lihatnya di kota, Mm-mm. pengen lihatnya di gunung. Biasanya kan di atas rumah nih biasanya kalau lihat ya. Ini baru ngeliat di gunung. Tapi kan kemarin kita nggak dapet sunset tuh. Iya. Karena kabut kan, karena sempat kabut juga, hujan juga. Hujan kabut. Cuma pas di Surken sih dapat tuh sunset, dia sempat cerah. Nah itu rasa penasaran menurut versinya mereka. Jadi masing-masing pengen tahu kayak tadi Fata ya kan, kayak apa sih negeri di atas awan. Terus Jirhan mau ngeliat sunrise sama sunsetnya kayak seperti apa. Deden juga berbekal dari informasi di YouTube, sering nonton, malah jadi kepo juga ya kan, rasa penasarannya. Lupa mulu saya arah kameranya di mana. Oke, itu tadi soal rasa penasaran. Terus yang ketiga ya, yang ketiga banyak cerita terutama pada saat di perjalanannya ya, proses lah dari Proses. anggaplah kita dari base camp sampai ke Surya Kencana. Itu kan pasti banyak cerita tuh. Banyak. Dari pos 1 gimana sampai ke pos 5. Nah, kalau dari Pata gimana? Pernah dapat cerita menarik apa selama di perjalanan di Gunung Gede? Ceritanya itu kayak saya tahu gunung tuh gimana rasanya, kayak pertama naik gunung tuh apa ya, rasa kayak dingin apa enggak di sono, totonya Pak di perjalanan saya keringatnya juga keringat apa gitu, keringatnya keringat dingin, saya kedinginan gimana nggak tahu rasanya Kemarin gimana. sempat hujan nggak sih? Pas Sempat. di trek? Sempat hujan ya? Di trek? Ya, pas Iya di, motor kan iya pas main turun Oh, Pak. ya pas turunnya pas hujan. turun hujan. Terus Habis itu kayak di perjalanan tuh kayak ada yang capek harus gimana gitu, ada Jumping suka gitu. iya ada harus kayak saling pengertian sama temen. apalagi pas kemarin di awal-awal sempat ada yang drop juga kan, karena Iya. kaget yang tuh Drop. yang perempuan itu kayak kelas kalian sempat drop kan mereka. Kalau Deden gimana? Dari pos 1 lah, dari pos 1 sampai ke Surken nemuin kesulitan apa aja nih? Ya kesulitannya buat apa? Ngaturin napas. Oh, ngatur napas, terus Eh, itu pilih tracknya yang itu bisa bertindak. Lihat. karena Deden ini teman-teman sempat punya ini ya, gejala-gejala asma gitu ya Den ya. Iya. Sempat kesulitan bernapas juga. Tapi alhamdulillah sih selama kemarin perjalanan sih nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada kejadian ya. Malah bisa ngelatih pernapasannya kayak gimana ya. Kalau Jiran gimana? Pas kemarin dari bawah tuh sampai ke Surken, dapat kesulitan apa aja? Kesulitannya sih Pak, di treknya licin. Mereka Ya, licin. karena kan hujan. Iya, sama hujan juga. Hmm. Terus akar ya. Akar juga. Apalagi nih kemarin tuh mereka tuh dari pos, pokoknya kalau yang saya perhatiin dari pos 3 ke pos 5 tuh udah mulai aura-aura capek ya kan? Iya. Capek, kesel. Pasti lama gitu nih jam berapa sih nyampenya? Nggak nyampenya pasti gitu gue mikir gitu Iya, kan. pas turunnya. Udah capek. Pos 4 juga cabangnya banyak kan? Banyak. Apa namanya? Cadangannya kan berapa tuh? Dua kali cadangan kan? Iya. Buat ke pos 4-nya tuh. Pasti pada mikir kayak gitu tuh emang dari pos 3 ke pos 5 tuh bisa dibilang cobaannya mereka tuh. Udah tenaganya berkuras ya kan, udah tinggal setengah lagi, mau turun juga nggak mungkin kan. Iya, mau turun. Turun Tanjakan pun ada, Pak. udah jauh. Udah jauh, Pak. Tanjakannya luar biasa, tapi alhamdulillah sampai juga kita ya di sana ya. Semuanya sampai kemarin kita tim 14 tim. Ya kan 14 Ya, 14. orang ya. Kita 14 orang. Ada perempuannya 3 tuh alhamdulillah kita sampai semua. Bahkan kita juga dapat kenalan dari sekolah lain waktu itu. Jadi dua rombongan nih. Tuh hampir 22 deh kalau nggak salah dari sekolah lain. Akhirnya kita bikin gabung di Surya Kencana tuh gabung. Nah, itu tentang cerita. Jadi di luar tadi tuh banyak banget cerita yang bisa mereka ungkapkan, bahkan mungkin udah lebih dari kata-kata lah yang bisa mereka ungkapkan ya kalau misalnya bicara cerita. Terus yang selanjutnya nih tadi saya bilang mengukur batas diri gitu. Kalau saya sih melihatnya sejauh mana emang kita bisa kuat menghadapi tantangan di sana, nggak cuma fisik tapi juga mental ya, karena kena hujan, kena panas itu nggak cuma fisik kita yang keganggu, mental juga sebenarnya keganggu, jadi gampang drop ya kan. Pola pikir juga jadi nggak karuan, udah harus tetap berpikir sehat nih selama di gunung. Itu kalau buat saya pribadi yang namanya mengukur batas itu bagian yang penting juga tuh pada saat mendaki gunung. Kita jadi tahu
siapa teman-teman kita yang bisa kita ajak kerjasama, ya kan? Siapa yang akhirnya karakter aslinya juga keluar seperti itu, di gunung semua bakal kelihatan. Akhirnya dengan mengukur batas diri itu kita malah jadi tahu kemampuan kita sejauh mana sih dalam mendaki gunung, dan bagaimana kita bisa melatih kesabaran. Itu kalau versi saya. Kalau dari Deden gimana? Kalau Ya. kita bicara mengukur batas diri itu seperti apa, Den? Saya sih ya itu lah kurang kuat Kurang kuat di ya pernapasannya. dari segi pernapasan ya. Pernapasan. Jadi tahu batas maksimal Deden itu seperti apa gitu ya, tahu ya. Terus apa lagi, Den? Apa? Udah itu dong. Itu doang ya paling. Kendala utama Deden pas waktu itu lebih kepada ngatur pernapasan ya. Pernapasan. Tapi alhamdulillah sih sampai. Kalau Fatah gimana? Kalau saya jadi gimana ya Pak? Jadi apa? Tahu saya tuh gimana di lemahnya di sebelah mana gitu. Kayak saya kurang apa di ini, jadi saya tahu di situ kayak Pas kemarin ngerasain yang dari segi fisik yang paling lemah kamu di mana? di kedinginan Pak, saya Dingin ya, berarti lebih nggak kuat dingin ya? Ah, Nggak kuat dingin, dingin. Di tenda sempat gigil, itu kan kan tenda. lumayan tuh kan? Iya. Satu tenda kan kalian? Satu tenda, Satu satu tenda. Berarti lebih ke dingin. Sama saya juga waktu pas pertama kali naik, justru dingin yang apa namanya, hambatan saya yang paling utama tuh dingin, bukan ke fisik waktu pas pertama. Sampai sekarang juga sama, tetap dingin tuh lebih gila dibanding capek. Kalau Jiran gimana? Sejauh mana kemarin kamu bisa melihat batas maksimal diri kamu pas kemarin ke Gede? Dari sabar ya Pak. Sabar. Saya pengen banget nyampe puncak gitu. Oh, udah nggak sabar mau cepet Iya. nyampe gitu kan, tapi nggak nyampe ya kan? Sampai rumah gitu. Apa ya? Mau cepet sampai rumah lagi, mau cepet rebahan ya. Karena itu tadi saya ngeliat mereka tuh pas trekking ya, pas naik 3, 4, 5 tuh bener-bener ujian banget buat mereka tuh. Tapi saya salut, ibaratnya saya nggak nemuin keluhan yang benar-benar bikin jengkel gitu kan. Benar-benar tuh mereka nih bertiga nih khususnya ya, tuh melatih banget kesabaran mereka tuh. Pokoknya prosesnya dinikmatin banget, dijalanin pelan-pelan, tapi akhirnya juga sampai juga ke Surya Kencana. Itu yang kelihatan dari mereka. Terus itu soal mengukur batas diri ya, jadi nggak semua fisik ataupun mental. Nih, yang terakhir kita bakal menemukan banyak hal baru. Tadi sebenarnya sama sih ya kayak yang pertama tadi kan, nggak kayak di rumah. Nih kita menemukan hal baru tuh, ya itu dia yang nggak tiap hari kita temuin di rumah itu bisa kita temuin di sana gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya simple, sebetulnya sederhana, yang malah kadang kita juga lupa, udah lama nggak seperti itu, malah di sana bakal kelihatan lagi. Yang paling penting itu soal kebersamaan. Itu hal baru yang sebetulnya mulai terkikis gitu kan, tapi di gunung tuh ternyata masih lestari hal seperti itu ya. Kalau Patah gimana? Hal baru apa yang kemarin Patah temuin pada saat ke Gede? teman-temannya Pak. Jadi, Teman-teman, ah, tim baru kemarin ya. tim baru rasanya gimana, solidaritas gitu sama temen. Nggak boleh misalnya kalau di gunung tuh kayak kalau temennya satu kecapean nggak boleh kita tinggalin gitu. Win ya kemarin ya. Win, harus gimana pokoknya sama teman tuh harus kompak lah, gimana ngebangun Sempet nemuin ini nggak? Jengkel sama siapa tuh? Misalnya ini sama Deden nih, kesel gitu. kalau jengkel sempet Kemarin orang. ada kayak gitu ya. Ada. Pasti ada ya. Apa gondok, oh ini orang ngeselin banget gitu Ada kan. orang so kayak gimana so gini gitu. Tapi di situ juga ada kunci untuk melatih kesabaran juga ya Iya, kan. kesabaran. Oh iya, dia emang begitu karakternya. Ya, dari ketahuan karakter orang aslinya di situ tuh kayak mana, yang egois apa gimana. Pasti ada ya kalau kayak gitu Ada. ya. Walaupun kita ibaratnya tim sendiri itu pasti ada. Kalau Deden gimana kemarin? Nemu hal baru apa, Den? Soalnya Pas dari gitu. temannya buat nolong Nolongin pas lagi juga. itu. Karena kemarin juga Kecapean. sempat kaki juga sempat sakit ya pas Sakit. turun ya kan ya. Iya, jatuh gara-gara jatuh. Terus pas jatuh. Terus apa lagi? Nah, cara masaknya, Cara saya masak masak. di gunung. Kemarin juga belajar ya? Biar belajar masak. masak di gunung. Terus sempat kemarin Deden tuh satu-satunya peserta yang akhirnya bisa merasakan tinggal di gunung karena berhasil buang hajat. Iya kan? Iya. Plong banget ya Den ya. plong banget. Kalau yang lain nih saya yakin mungkin Fatah, Jira tuh masih nahan-nahan, masih malu-malu. Mungkin ngerasain juga pasti kan? Ngerasa mulus kan? Mulus. Cuma mungkin malu kali ya, malu terus takut juga kan. Kalau Deden mah cuek aja tuh.
Ya Den ya. Iya. Kalau Deden kan di tenda emang udah pasar bau Pak. Udah nahan aja. Udah nahan. Akhirnya pagi dihempaskan lah gitu. Tapi dibantu sama siapa kemarin? Jiran. Sama Jiran. Yang gali pak. Oh kan digali. Iya. Kali Jadi digali lah itu santai lah itu ya. Santai. Enak ya. Tuh, kalau kata orang tuh nggak lengkap kalian naik gunung kalau belum naro di situ tuh. Iya. Ya, itu nggak lengkap tuh. Deden, salut deh pokoknya. Iya. Jiran gimana Jiran? Ini pak di ketemu teman baru di trek pak. Oke teman baru, sempat kenalan. Cewek cuman. Enggak. Saling Saling sapa lah. baru tahu nih dia. Jiran punya kenalan di trek. Cewek cewek Jiran. Saling sapa. Oh, saling sapa. Nggak sampai tuker nomor Enggak, telepon. enggak sempat. Kagak. Kenapa nyesel dong sekarang? Kagak lah. Ya. Itu juga bagian yang lumayan penting loh pada saat kalian naik gunung. Tadi benar kata Jiran, ketemu teman baru ya. Teman baru dari tempat lain. Sama saya juga tuh. Jadi beberapa kali saya naik, akhirnya saya malah punya kenalan, punya teman baru. Pas naik selanjutnya bisa ketemu lagi sama mereka. Itu juga jadi bagian yang menarik loh buat naik gunung. Ketemu teman baru, ya kan, terus sempat buang hajat, tahu kondisi teman bagaimana gitu. Tapi selain mereka bertiga, untuk yang kelas 10 kemarin juga ada 2 lagi, itu Rido sama Gaji. Cuma mereka hari ini lagi berhalangan. Yang lainnya tuh kemarin kelas 11 sama kelas 12 juga kita naik. Nah, itu tadi teman-teman pengalaman-pengalaman yang udah kita share ya kan, tentang kenapa akhirnya mereka milih buat naik gunung. Tapi mudah-mudahan kayaknya sih selain 5 itu juga pasti masih banyak nih alasan. Selain 5 yang tadi, ada alasan pribadi nggak yang bikin kamu naik gunung? Alasannya sih pak, bosan di Jakarta. Oh, bosan di Jakarta. Sama sih juga bosan. Iya pengen nyari suasana baru gitu Pak. Apalagi sekarang ini kita 8 bulan loh. Belum naik lagi ya. Belum naik lagi 8 bulan. Berarti udah jenuhnya luar biasa nih. Berarti nanti sambil kita planning mudah-mudahan sih nanti kondisi cepat membaik ya kan. Kondisi cepat membaik, gunung juga udah mulai dibuka, terus udah aman juga jalurnya ya, karena kemarin juga ada beberapa kendala juga tuh yang kita lihat di media kan, gitu. Jadi kita juga masih menunggu, masih sabar banget sambil kita juga planning. Jangan lupa ya, karena memang mereka atau mungkin kalian juga masih levelnya anak sekolah, biasakan buat nabung kalau mau naik gunung. Jadi jangan nyusahin orang tua gitu. Dan yang gak kalah penting adalah pada saat kalian ingin mendaki, restu orang tua jangan lupa ya. Jadi izin orang tua itu penting ya. Kemarin tuh mereka semua izin sama orang tuanya, bahkan beberapa juga saya bantu buat konfirmasi ke orang tuanya supaya nggak miskomunikasi gitu, karena tujuannya memang restu orang tua tuh penting supaya ya amit-amit ya kan nggak kenapa-napa di jalan. Kita juga berdoa supaya tetap tujuan utama kita mendaki adalah supaya selamat sampai lagi ke rumahnya masing-masing. Itu yang paling penting gitu. Jadi bukan seberapa cepat kamu ke atas ya kan, bukan seberapa cepat juga kamu naiknya, seberapa kuat kamu melangkah, tapi gimana caranya kamu bisa mengamankan diri kamu supaya kembali pulang dengan selamat sampai rumah, ketemu sama keluarga lagi, ketemu kasur lagi ya kan. Iya. Oke, kayaknya sih itu aja yang bisa kita sharing ya buat kesempatan kali ini. Mohon maaf karena memang waktunya juga terbatas ya kan. Nanti kita ketemu lagi buat kita sharing-sharing hal-hal yang lebih menarik seputar mendaki gunung. Mungkin nanti beberapa kesempatan selanjutnya kita bakal coba praktek packing ya, packing carrier supaya tahu juga gimana caranya packing yang baik supaya naiknya juga lebih enak, lebih santai. Penutup ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau diomongin? Patah, perwakilan deh, Patah deh. Aku ngomongin apa? Penutup buat teman-teman, pesannya ada nggak? Nah, pokoknya kalau naik gunung jangan takut kapok, juga apa ya, jangan takut kapok, kebersamaan. Jangan kapok. Iya, jangan kapok. Terus Bersamaan. Kebersamaannya dijaga, pokoknya naik jangan gunung. kapok, kebersamaannya dijaga. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Cakep. Ya, jangan lupa bawa terus sampahnya lagi, ya kan? Terus sampahnya. Itu yang paling penting. Kemarin juga gitu mereka, pada saya suruh bawa sampah semua di carrier masing-masing. Jadi
kita udah senang-senang ya jangan lupa tanggung jawabnya juga di bawah. Oke, dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf kalau tadi selama pelaksanaan juga banyak kesalahan-kesalahan teknis ya kan. Makasih buat kru yang sudah bertugas hari ini. Ada Erika, ada Tias, ada Dinda di sana. Ya, buat Fatah, Deden sama Jirhan makasih banget. Ini juga pengalaman buat kalian bisa tampil di depan kamera ya kan. Iya. Belajar lagi supaya lebih santai, lebih enak. Minggu depan pokoknya kalian yang jadi hostnya ya. Ya, terima kasih buat yang udah menyaksikan. Pokoknya kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya Yuskar Chandra mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.